Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 421. Dia yang menyukainya adalah putra mahkota dari negara Galop Hijau, dia adalah putra mahkota dari negara kelas 6, dan istri utamanya adalah seorang wanita sombong dari negara yang kuat. Jika nona muda Feng menikahinya, aku takut dia tidak akan memiliki beberapa tahun yang baik ke depan. Benar, semua orang tahu segala hal yang terjadi di keluarga aristokrat seperti ini. Orang-orang membicarakannya, dan mengikuti ke pintu utama kediaman Feng. Ketika mereka menyaksikan prosesi pria berhenti, suara mereka mereda karena takut didengar oleh orang-orang di depan. Karena prosesi pangeran mahkota dari negara Galop Hijau tidak kecil, hampir semua orang di kota bulan berawan telah diingatkan. Banyak keluarga datang untuk menyaksikan dan berpikir bahwa kediaman Feng telah terlalu banyak hal terjadi belakangan ini, masalah mereka satu demi satu. Mereka berpikir bahwa kediaman Feng akan jatuh, tetapi masih tegak dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Dilaporkan bahwa setelah urusan semalam, kediaman Feng dijaga dengan sangat baik. Mereka ingin melihat apakah sekarang, dengan pangeran mahkota Galop Hijau, akhirnya akan berhasil. Ketika rombongan yang dibawa oleh Pangeran Mahkota Galop Hijau mendekati kediaman Feng dengan mas kawin, karena prosesinya begitu keras suaranya, orang-orang di dalam kediaman Feng sudah mendengar suara riang yang berdentingan dan drum dari kejauhan. Kepala pelayan dengan terburu-buru masuk ke halaman rumah dan bertemu dengan Leng Xuang. Leng Xuang, apakah nona muda sudah bangun? Dia menghentikannya dan bertanya. Belum bangun. Apa yang terjadi di luar? Kenapa begitu ramai? Leng Xuang berkata dengan tatapan dingin. Kebisingan di luar begitu keras sehingga bisa terdengar di dalam. Jika terus berlanjut, itu akan mengganggu istirahat nona muda. Oh, itu adalah pangeran mahkota Galop Hijau. Dia telah membawa orang-orang dan membawa mas kawin, memukul drum sepanjang jalan menuju kediaman Feng. Dia mungkin sudah hampir sampai di pintu utama. Ketika aku mendengar berita itu, aku segera datang ke sini untuk melihat apakah nona muda sudah bangun. Kata-kata ini menyebabkan kening Leng Xuang berkerut, dan tepat ketika dia hendak bicara, suara Feng Jiu terdengar dari dalam ruangan. Leng Xuang, pergi dan cari Luo Yu. Mendengar suara serak dari dalam ruangan, Leng Xuang terdiam sejenak, kemudian langsung berkata, baik. Dia kemudian pergi keluar. Nona muda, pangeran mahkota dari negara Galop Hijau ada di sini dengan mas kawin. Dia mungkin sudah hampir sampai di pintu utama. Kepala pelayan berkata dengan cepat, kekhawatiran terpancar dari matanya. Kamu beritahu Kikang untuk pergi dan melihat ke depan. Katakan pada pengawal untuk bersiap-siap dan menunggu perintahku. Ketika mendengar ini, kepala pelayan menjawab cepat, baik, saya akan pergi segera. Saat itu, udara di dalam ruangan menjadi sangat sesak, atmosfernya suram dan berbahaya. Sangat mencekam. Feng Jiu duduk di tempat tidur masih mengenakan jubah dalamnya, rambutnya kusut dan matanya merah, seolah-olah kemarahan telah langsung menuju kepalanya. Sepertinya dia penuh dengan kemarahan, namun dia juga sedang menahan kemarahannya pada saat yang bersamaan. Sialan Pangeran Mahkota Negara Galop Hijau. Sialan Niteng. Jika kalian datang ke pintu rumahku mencari masalah, bagaimana mungkin aku tidak memberimu? Ketika seseorang kekurangan tidur dan bangun dengan marah, temperamennya menjadi sangat menakutkan. Setelah bangun dari tempat tidur, dia membersihkan dirinya, berganti pakaian, dan keluar dari kamarnya. Pada saat itu, dia melihat Leng Xuang mendekat dengan Luo Yu. Nona, Luo Yu memandang dengan terbelalak pada sosok yang mengenakan gaun merah, memancarkan aura pembunuhan. Jika bukan karena wajah yang dikenal dan kenyataan bahwa kediaman Feng sangat dijaga, dia mungkin akan berpikir bahwa nonanya sedang ditiru oleh orang lain. Leng Xuang tidak terkejut karena dia selalu melayani nonanya setiap hari. Dia tahu bahwa temperamennya tidak pernah baik saat pertama kali bangun. Tidak masalah jika dia tidak meledak, tapi begitu meledak, temperamennya sangat buruk. Orang-orang dari negara Galop Hijau terus-menerus menyebabkan masalah di kediaman Feng, bahkan mereka yang merupakan anak buahnya, juga marah karena itu. Mata tajam Feng Jiu terangkat untuk bertemu dengan mata Luo Yu. Dia berjalan ke meja di halaman untuk duduk dan berkata, bawa beberapa bahan peledakmu. Sambil berbicara, dia sudah memilih 7 atau 8 botol di udara. Iya, Luo Yu mengeluarkan 7 atau 8 bahan peledak dari saku di pinggangnya, kekuatan masing-masing telah ditingkatkan. Ketika dia melihat bahwa nonanya telah membongkar tabung-tabung itu dan meremodulasinya, dia terbelalak.
Tidak mungkin. Nona tahu tentang ini juga. Itu adalah bubuk mesiu di dalamnya. Dia benar-benar membongkarnya. Semakin lama dia menonton, semakin besar matanya. Dia pikir itu akan rusak olehnya, tapi setelah dia membongkarnya dan menambahkan lebih banyak bubuk, kemudian merakitnya kembali, 7 atau 8 bom di meja terlihat seperti baru. Nona, bagaimana kamu tahu cara merakit bom? Kamu tahu cara membuatnya. Bahkan gurunya tidak tahu cara membuatnya. Dia telah memodifikasi dari petasan dan kekuatan pembunuhannya luar biasa. Tapi bagaimana bisa nonanya tidak memiliki masalah sama sekali? Ah, aku sempat mencobanya sedikit di masa lalu. Jawabnya sambil tangannya tidak berhenti bergerak. Sebagai penjaga pintu masuk rahasia, dia merupakan gemblengan perpaduan dari semua pemimpin klannya. Dia mahir dalam obat-obatan medis dan pembunuhan. Dia dipanggil, si iblis, oleh dunia. Bagaimana mungkin dia tidak membuat bahan peledak? Apakah dia pernah mencobanya di masa lalu? Luo Yu terpaku, gerakannya lebih terampil dari dirinya. Dia bertanya, Nona, apa tujuan dari obat yang kamu campurkan ke dalamnya? Bukankah obat yang dicampurkan ke dalam bubuk mesiu akan membuatnya tidak bisa menyala? Dia tidak pernah mencoba dengan cara itu. Rasio tidak boleh salah. Jika salah, bahan peledak akan hancur dan tidak berhasil. Setelah dia merakit kembali 7 atau 8 bahan peledak di atas meja, dia menatapnya dan tersenyum dengan tatapan aneh, apakah kamu penasaran? Kamu akan mengetahuinya nanti. Luo Yu terkejut melihat senyuman puas di wajahnya, hatinya sedikit gemetar saat dia melihatnya bangkit untuk pergi dan mencuci tangan di belakang. Dia segera berjalan ke sisi Leng Xuang dan bertanya pelan, Leng Xuang, apa yang terjadi pada Nona? Mengapa dia terlihat tidak biasa hari ini? Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa nonanya hari ini terlihat sangat menakutkan. Leng Xuang meliriknya dan berkata, Nona memiliki temperamen buruk ketika bangun pagi hari. Akhirnya, Luo Yu kemudian bisa santai. Temperamen ketika bangun, itu tidak masalah. Konon, orang yang memiliki temperamen ketika bangun akan sangat meledak jika mereka tidak cukup tidur. Dia menghembuskan nafas pelan dan merenung secara diam-diam. Di masa depan, dia tidak boleh menyentuh senjata itu, atau ketika dia teringat senyum aneh di bibir nonanya, dia tidak bisa menahan gemetar. Sungguh mengerikan. Ketika Feng Jiu kembali setelah mencuci tangan, dia melihat Luo Yu dan berkata, bawa bahan peledak di meja dan ikuti aku keluar. Baik, Luo Yu dengan cepat menjawab dengan hormat dan mengambil barang-barang di meja sebelum mengikuti di belakangnya. Guru Luo Yu dan para paman bela diri lainnya berada di rumah Feng Xiao untuk melindungi keamanannya. Adapun Qikang dan yang lainnya, mereka menjaga di depan pintu. Pada saat ini, di depan pintu utama, ada 2 kelompok orang yang berdiri saling berhadapan. Satu kelompok membawa mas kawin, dan kelompok lainnya mengenakan armor perak dengan motif burung phoenix adalah pengawal Feng. Sekitar 100 meter jauhnya, para penonton melihat 2 kelompok orang yang berdiri saling berhadapan, ekspresi mereka tegang. Cara menyambut keluarga seperti ini, adalah pertama kalinya dilihat siapapun. Kemungkinan akan terjadi pertarungan, tapi pihak mana yang akan menang? Semua orang tahu bahwa pengawal Feng sangat bagus. Namun, mereka tidak cukup baik melawan tentara dari negara Galop Hijau, pasukan yang dibawa Pangeran Galop Hijau sangat terampil. Kekuatan bertarung seorang kultivator inti emas lebih berharga daripada 100 atau bahkan 1000 pengawal Feng. Bahkan jika ada lebih banyak orang di kediaman Feng, mereka tidak bisa bersaing dengan mereka. Pangeran mahkota kami datang secara pribadi untuk melamar, cepat buka pintu utama. Seorang kultivator inti emas mendekati dengan tidak sabar, kekuatan kultivator menyebar seperti pola air. Dia menuju ke arah pengawal Feng di depan pintu utama, kekuatannya kuat, jauh dari pengawal Feng. Dengan hanya satu hembusan nafas, seseorang merasa berdarah di dadanya dan muntah darah melalui mulut. Tubuh menjadi kaku di bawah tekanan ini, dan ada perasaan bahwa tidak mungkin untuk bergerak. Satu persatu, tekanan yang kuat menyebabkan orang-orang memiliki mata berdarah saat mereka menatap lurus kultivator inti emas. Ada rasa kagum di mata kultivator inti emas. Kekuatan pengawal Feng ini bukanlah tingkat seorang seniman bela diri besar. Di hadapan tekanan inti emasnya, mereka masih bisa berdiri seperti ini. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit terkejut. Jika bukan orang lain, bahkan jika dia adalah kultivator fondasi, mereka tidak akan berani menatapnya di bawah tekanan. Hanya bisa dikatakan bahwa pengawal Feng semua tangguh dan tidak mudah tunduk pada siapapun. Tidak heran pengawal kediaman Feng mampu menggoyahkan negara-negara sekitarnya.
Kikang dan beberapa orang lainnya berdiri di depan pintu utama dan menatap kultivator inti emas. Nafas yang kuat datang kepada mereka dan mereka merasakan kekuatan kultivator itu. Mereka pasti bisa menahan kekuatan itu. Mereka tidak akan bisa menahan tekanan itu. Ketika darah meluap dari dada mereka dan keluar melalui mulut mereka, pintu akan terbuka. Pada saat ini, kultivator inti emas melepaskan tekanannya. Nona, mereka berbalik dan melihatnya berjalan menuju mereka dalam gaun merahnya. Meskipun dia belum secara resmi menjadi nona mereka masih memilih untuk memanggilnya seperti itu. Hanya saja, saat mereka melihat senyum indah di wajahnya dan terpesona oleh kecantikannya yang memikat, 7 orang itu diam-diam mundur ke samping. Mungkin karena keakraban mereka dengan dia, mereka mengerti bahwa semakin manis senyumnya dan semakin dia tampak acuh, maka semakin berbahaya nona mereka. Ini semua apa? Kenapa kalian bawa begitu banyak kotak? Kalian memberikannya secara gratis kan? Feng Jiu, yang mengenakan gaun merah menyala, memandang sekelompok orang yang berdiri di depannya, sambil matanya menatap kotak-kotak yang dihiasi dengan bunga sutra merah. Senyum di wajahnya begitu manis, seperti domba yang tak berbahaya. Dia masih tersenyum saat melihat kereta mewah yang berada di tengah pintu masuk. Kultivator inti emas di depan memberinya sekilas pandang sebelum dia berkata dengan suara tenang, "Nona Feng, hari ini sang pangeran secara pribadi datang untuk membawa mas kawin. Karena Anda sudah keluar, itu bagus. Silakan terima mas kawinnya dan ikut bersama kami." Ketika dia mendengar kata-kata itu, alisnya terangkat saat dia melihat kotak-kotak tersebut. Penonton tidak bisa mengerti ekspresi matanya saat dia menyeringai dan menjawab, "Ini semua mas kawin." Iya, sebagai ungkapan penghargaan dan kesungguhan sang pangeran kepada Nona Feng, dia memesan 100 kotak harta karun sebagai mas kawin. Suara kultivator inti emas itu jelas dan terdengar oleh orang-orang bahkan dari jauh. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah 100 kotak harta karun, beberapa orang menjadi iri, bahkan ada yang menunjukkan cemoohan dan sikap meremehkan. 100 kotak harta karun dan dia mau menikahiku. Atau dia mau aku jadi selirnya. Dia melangkah maju dan tersenyum, aku kira ini semua permintaan maaf. Kalian sudah banyak merepotkan rumahku beberapa hari terakhir. Ketika mendengar kata-kata itu, banyak orang menghela nafas dingin, tidak mengharapkan Nona Feng bicara pada kultivator inti emas dengan cara seperti ini. Kultivator inti emas mengerutkan kening dan ekspresinya tidak menyenangkan. Dia hanya gadis kecil dan dia berani bicara seperti itu padanya. Sang pangeran juga tertarik padanya. Kalau bukan karena perlindungan sang pangeran, dia akan kesulitan bertahan di negara Galop Hijau. Nona Feng, apa yang sedang Anda bicarakan? Kultivator inti emas menatapnya dengan tajam. Sang pangeran sudah menyukaimu, bahkan jika tak ada 100 kotak harta karun, kami bisa membawamu kembali dan tak ada yang berani protes. Kalian berani sekali. Teriakan marah bergema dari pengawal Feng, satu di antaranya menyuarakan kekesalan. Itu seperti pedang tajam yang meluncur menuju kultivator inti emas. Kultivator inti emas terkejut dan mengangkat tangannya membawa kekuatan roh yang kuat untuk menahan serangan tersebut. Tampaknya dia harus bicara kepada sang pangeran. Mereka harus membawa pengawal Feng saat membawa Nona Feng kembali bersama mereka. Mereka akan menjadi tim yang kuat. Feng Jiu tersenyum dan menatap kultivator inti emas dengan tajam. Oh, aku merasa sungguh terhormat. Senyumnya terkembang menjadi aneh. Karena kalian sudah mengirim 100 kotak harta karun, mengapa aku tidak memberi kalian hadiah besar sebagai balasannya? Setelah mendengar kata-kata tersebut, dia merasa bingung. Dia melihat saat Feng Jiu tersenyum dan berbicara kepada Luo Yu di sisinya. Pada saat berikutnya, suara yang disertai dengan energi yang mendalam datang dari Luo Yu. Semua pengawal Feng menerima perintah. Ketika itu diucapkan, orang-orang dari negara Galop Hijau berjaga-jaga karena mereka mengira mereka akan bertarung. Bahkan para penonton dari 100 meter jauhnya mengira bahwa pengawal Feng akan bertarung dengan orang-orang dari negara Galop Hijau. Oleh karena itu, bahkan keluarga geng telah membawa banyak anggota keluarga mereka untuk menyaksikan, termasuk patriark keluarga geng. Ayah, jika pengawal Feng bertarung dengan orang-orang dari negara Galop Hijau, apakah kita benar-benar harus membantu? Patriark geng menatap patriark tua geng saat dia bertanya kepadanya. Di lubuk hatinya dia khawatir. Setelah semua kekuatan kultivator inti emas bukanlah hal kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang mereka. Jika bukan sebagai upaya terakhir, dia tidak ingin membuat musuh seperti itu. Kita lihat saja, gadis keluarga Feng mengatakan dia bisa menanganinya,
Aku ingin melihat kemampuannya. Kata Patriark tua geng saat dia melihat adegan di depannya. Orang-orang menunggu dan kuda-kuda sudah siap, jika keluarga Feng memiliki kemampuan, mereka harus bertindak sekarang. Menunggu perintah. Semua pengawal Feng berseru dan suaranya menggelegar. Mereka berdiri tegak dan masing-masing dari mereka memegang pedang panjang di satu tangan. Mata mereka bersinar dan mereka siap untuk bertarung. Semua mundur 100 meter ke kiri dan kanan. Suara Luo Yu bergema. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang dari negara Galop Hijau terdiam sejenak. Bahkan pengawal Feng yang siap untuk bertarung terdiam. Namun, pelatihan ketat dan rutin mereka memastikan bahwa mereka menjalankan perintah tanpa banyak tanya, dan mereka dengan cepat mundur 100 meter di setiap sisi. Feng Jiu menatap orang-orang di depannya dan tersenyum sedikit. Begitu Leng Xuang dan yang lainnya mundur, dia hanya berkata satu kata kepada Luo Yu, lempar. Saat suaranya turun, Luo Yu tersenyum dan menatap kultivator inti emas dan orang lainnya. Dia melemparkan tabung bambu di depan mereka. Ketika tabung bambu dilemparkan, para kultivator inti emas mengejek. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, mereka mendengar ledakan keras di sekeliling mereka, dan kekuatan yang kuat meledak. Asap menyebar dari ledakan itu dan ada teriakan dan jeritan dari semua orang. Apa ini? Ah, kakiku. Dalam kekacauan itu, teriakan keheranan melayang keluar dari asap. Para penonton berdiri menatap dengan mata terbelalak saat mereka menyaksikan tabung bambu meledak dengan kekuatan. Mereka melihat sekelompok pria menjadi bingung dalam ledakan itu, dan beberapa pengawal terhempas berkeping-keping dan jatuh hanya beberapa meter dari mereka. Feng Qingge. Suara yang suram yang dipenuhi dengan kemarahan bergema. Pada saat berikutnya, seorang pria tua muncul di samping Niteng. Di luar dua orang tersebut, ada perisai roh yang terlihat yang mengembun menjadi cangkang pelindung, melindungi kedua orang tersebut dari asap di luar. Apa? Feng Jiu menatap pria tua dan Niteng saat kekaguman sedikit menyapu matanya. Kultivator inti emas tidak merespons tepat pada saat itu. Bahkan jika dia bereaksi tepat waktu, itu tidak bisa menyamai kecepatan di mana bahan peledak meledak. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi Niteng dalam keadaan seperti itu bukanlah hal yang sederhana. Saat asap menyebar, pandangan perlahan menjadi jelas, dan adegan depan juga tercermin dalam mata semua orang dalam radius 100 meter. Adegan itu membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak. Para pengawal semua terjatuh di depan pintu utama kediaman Feng, mereka berteriak keras kesakitan. Setiap dari mereka telah terkena ledakan bahan peledak. Beberapa dari mereka memiliki pakaian robek, rambut berantakan, dan beberapa tertutup debu abu. Sedikit lebih baik daripada mereka adalah para kultivator inti emas. Meskipun mereka terluka oleh ledakan, tetapi karena energi mereka kuat, kerusakan tidak besar. Mereka merasakan ketidaknyamanan yang membuat kulit mereka gatal, tidak seperti para pengawal yang tergeletak di lantai. Serahkan penawarnya. Pria parubaya berpakaian hitam menatapnya. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan telapak tangannya menjadi gerakan cakar menuju Feng Jiu. Dia bermaksud untuk menangkapnya dan memaksanya untuk menyerahkan penawar. Dia tahu dia memiliki banyak trik di tangan yang tidak dia duga bahwa dia akan menggunakan obat-obatan untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa terakhir kali dia dan tuannya menerima kerugian di tangannya, dan dia saat itu juga menggunakan racun. Melihat tuannya diserang, Kikang hampir akan bergerak ketika dia mendengar suara berkuasa yang menggigil. Siapa yang berani menunjukkan ketidaktaatan? Dalam sekejap, 4 pria membentuk formasi dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menyerang dengan napas yang ganas pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu merasakan aliran udara yang kuat di wajahnya, seperti gelombang yang menghampirinya. Dia terdorong beberapa meter ke belakang. Dia terkejut saat melihat ke atas dan mencoba menstabilkan kakinya dengan mantap. Siapa kalian? Ada 4 kultivator inti emas yang berdiri di depan Nona Feng, melindunginya. Mereka menatapnya dengan garang sehingga dia terkejut. Kediaman Feng ini hanya dari negara kelas 9, bagaimana mereka bisa mendapatkan kultivator inti emas untuk melindungi mereka? Pada saat ini, pria tua itu melepaskan perisai pelindungnya dan mereka berdua mendarat di lantai. Kedua pria itu menatap para pengawal yang tergeletak di lantai sambil berteriak kesakitan. Wajah mereka muram. Dia hanya seorang gadis, mengapa repot-repot melakukan semua teatrikal ini untuknya? Suara pria tua itu muram, dan tubuhnya mengeluarkan udara dingin, matanya seperti ular berbisa menatap Feng Jiu. Dia berbicara dengan tegas, metode wanita ini licik. Jika Yang Mulia ingin memiliki dia di sisimu, lebih baik lumpuhkan dia terlebih dahulu.
Niteng menatap wanita cantik berpakaian merah dan mengerucutkan bibirnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, melihat begitu banyak orangnya tergeletak di tanah, dia merasa amarahnya seperti binatang yang terkurung. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, dia diam sambil menatap Feng Jiu. Seseorang tidak yakin dengan apa yang dia pikirkan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tuan Neraka yang berjubah hitam, dengan aura bangsawan, telah memasuki kota bulan berawan. Dia membawa Grey Wolf dan Shadow satu saat mereka menuju kediaman Feng. Karena aura mencolok dan energi kerajaan yang dominan, beberapa orang di kota saling menatap dan diam-diam bertanya-tanya, dari mana orang besar ini berasal. Pada saat itu, suasana di depan pintu utama kediaman Feng menjadi tegang dan energi roh yang kuat terpancar dari pria tua yang berdiri di samping Niteng. Tekanan yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi pedang angin tajam dan menyerang Feng Jiu dan yang lainnya. Saat kekuatan pria tua muncul, bahkan keempat kultivator inti emas di samping Feng Jiu terlihat pucat. Tubuh mereka sedikit kaku saat mereka menatap pria tua itu dengan nanar. Itu adalah kekuatan seorang kultivator kelahiran jiwa. Tahap pertama dari kultivasi adalah tahap kondensasi Qi, kultivator roh, diikuti oleh Tuan Roh dan Tuan Roh Besar. Sebagian besar kultivator harus memasuki tahap formasi fondasi dalam waktu 100 tahun sebelum mereka dapat dianggap sebagai kultivator abadi sejati. Umur panjang mereka kemudian meningkat menjadi 200 tahun. Periangkat di atas tahap pembentukan fondasi akan menjadi inti emas. Mereka yang akan memasuki tahap inti emas harus menjalani kesengsaraan petir. Inilah ambang maut untuk memasuki ranah inti emas. Jika berhasil, seseorang akan menjadi kultivator inti emas. Umur panjangnya akan meningkat lagi sebanyak 100 tahun. Tak perlu dikatakan, kekuatannya akan lebih besar daripada kultivator fondasi. Dari 100 orang, paling banyak hanya 1 atau 2 yang berhasil memasuki inti emas. Namun, setiap tahun, banyak yang mencoba memasuki tahap inti emas dan mengalami kematian sebagai hasilnya. Adapun tahap kelahiran jiwa, itu seperti 1 dari 10.000 kemungkinan terjadi. Itu adalah peringkat di atas inti emas. Umur panjang para kultivator kelahiran jiwa adalah 500 tahun. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dengan sekali mengayunkan tangan mereka, mereka bisa menghancurkan sebuah negara kecil, satu sentuhan jari mereka bisa merenggut nyawa seorang kultivator inti emas. Mereka benar-benar menakutkan dan membuat orang merinding. Tidak mengherankan wajah keempat kultivator inti emas berubah, karena pasti bahkan mereka tidak mengharapkan bahwa negara kelas 6 seperti Galop Hijau akan memiliki monster tua kelahiran jiwa yang melindungi Pangeran Mahkota Galop Hijau. Hanya bisa diasumsikan bahwa Pangeran Mahkota Galop Hijau sangat penting bagi penguasa Galop Hijau. Beri jalan. Mata tua yang muram terpasang pada keempat kultivator inti emas, saat lengannya menyibak, sebuah kekuatan yang kuat mengalir keluar dan mengirim mereka terbang. Keempat pria itu memuntahkan darah. Setelah mereka terlempar dan jatuh ke tanah, mereka mencoba bangkit, tetapi merasa seolah-olah tubuh mereka didorong oleh kekuatan tak terlihat yang kuat, seolah-olah mereka diremas di bawah batu besar. Hanya gerakan sedikit saja sudah menyakitkan dan bahkan jika mereka ingin berdiri, mereka tidak akan sanggup. Nonaku, Anda harus segera pergi. Itu monster tua tahap kelahiran jiwa. Meskipun keempat pria itu terluka parah, mereka masih peduli pada Feng Jiu yang masih berdiri di sana. Meskipun dia kuat, dia hanya bisa bertarung melawan kultivator inti emas. Monster tua kelahiran jiwa adalah peringkat di atas mereka, kekuatannya 10 kali lebih kuat. Jika dia jatuh ke tangannya, mereka mulai mengingat bahwa monster tua kelahiran jiwa telah menyarankan untuk melumpuhkan nona mereka sebelumnya, hati mereka tenggelam dalam ketakutan. Mendengar kata-kata keempat pria itu, ekspresi dari orang-orang dari kediaman Feng dan keluarga geng berubah secara drastis. Monster tua kelahiran jiwa. Pria tua itu sebenarnya adalah monster tua kelahiran jiwa. Sudah selesai. Kali ini benar-benar sudah selesai bagi keluarga Feng. Jika itu adalah puncak inti emas, itu masih bisa diterima. Tapi itu adalah monster tua kelahiran jiwa. Patriark geng tua menggerutu dengan wajah khawatir. Dia sangat ketakutan. Saat ini, Niteng angkat bicara. Pandangannya yang diam dan tajam tertuju pada wanita cantik berbaju merah saat dia berbicara dengan suara rendah, "Nona, kamu seharusnya tahu sejak awal bahwa tidak akan pernah ada pilihan. Kamu akan selalu menjadi wanitaku." Feng Jiu mengangkat alisnya dan baru saja hendak berbicara ketika dia mendengar suara magnetis yang rendah dan familiar. Setelah mendengar suara itu, dia hanya merasakan perasaan bersalah, dan ada dorongan untuk segera bersembunyi.
Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa wanitaku adalah milikmu? Semua orang melihat ke arah asal suara itu. Orang-orang yang berdiri dalam radius 100 meter melirik ke arah pria yang mendekat. Mereka semua terkejut di dalam hati, namun mau tak mau mereka memberi jalan untuk dia lewat. Siapa pria ini? Wanitanya. Apakah yang dia maksud adalah nona muda keluarga Feng? Perubahan macam apa ini? Mereka semua tercengang di dalam hati ketika mereka menyaksikan dengan penuh harap ketika pria itu berjalan perlahan. Saat ini, ada tekanan yang agung dan menindas. Mereka berdiri diam, tidak berani bergerak, bahkan tidak ada yang berani bersuara. Pria yang berjalan dengan satu tangan di belakang punggungnya mengenakan satu set jubah hitam mewah dengan pola sederhana dan dia memiliki sabuk giok di pinggangnya. Dia lebih tinggi dari rata-rata pria, dan memancarkan aura arogansi yang mendominasi. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas karena dia mengenakan topeng perak. Ini hanya menampakkan dagu dan bibirnya yang terdefinisi baik. Matanya gelap seperti lautan dalam, dan mereka tampaknya mengandung suatu kekerasan tertentu yang membuat siapapun yang memandangnya gemetar secara tidak sadar. Aura pria ini mengalahkan semua orang lain. Bukan hanya karena perilaku elegannya, tetapi juga karena aura dominannya yang ia pancarkan yang membuat orang yang hadir tahu dengan sekali pandang bahwa dia bukanlah pria biasa. Penampilannya tidak bisa diabaikan atau diabaikan. Bahkan dua pria yang mengikuti di belakangnya memiliki momentum megah yang membuat orang-orang di negara Galop Hijau waspada. Bahkan monster tua kelahiran jiwa mengintensifkan kewaspadaannya saat mengamati pria berjubah hitam itu saat alisnya menyipit dalam pemikiran. Dia ingin melihat kekuatan dan kultivasi pria itu, semakin dia melihat semakin terkejut dia. Dia seperti sumur tak berdasar, tak terduga. Dia menghela napas panjang dan mengumpulkan pikirannya, lalu membungkuk kepada pria berjubah hitam itu dan bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda? Apa hubungan Anda dengan gadis muda keluarga Feng? Meskipun dia adalah kultivator kelahiran jiwa, ketika berhadapan dengan karakter yang tak terduga, dia tidak bisa terlalu sombong. Namun, dia tidak mengharapkan bahwa negara kelas 9 akan memiliki karakter seperti itu, dan setidaknya mengenal Nona Feng. Wanitanya, apakah dia kekasihnya? Jika Feng Jiu tahu apa yang dipikirkan oleh pria tua itu, dia mungkin akan muntah. Dia tidak tahu bagaimana Tuan Neraka menemukannya di sini. Dia selalu berada di bawah penyamaran dokter hantu di depannya, selalu berpakaian seperti pria. Bagaimana dia bisa datang mengetuk pintunya? Selain itu, wanitanya, apa-apaan ini? Kapan dia menjadi wanitanya? Saat dia merasa jijik di dalam, dia berkata dengan suaranya yang lembut dan menggoda saat berbicara, suaranya seperti anggur. Wanita, menurutmu hubungan kita itu apa? Dalam sekejap, semua orang menatap sosok merah menyilaukan di tengah-tengah semuanya. Ya, apa hubungan antara gadis muda dan pria yang mengenakan topeng itu? Bahkan para penjaga Feng menatap nona mereka dengan rasa ingin tahu di mata mereka, ingin tahu apa hubungannya dengan pria misterius ini. Melihat bahwa semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu dalam pandangan mereka, dia tidak bisa tidak merasa kulit kepalanya menjadi mati rasa. Jika itu hanya pandangan orang lain, dia bisa saja mengabaikannya. Tapi pandangan Tuan Neraka padanya. Matanya yang dalam menatapnya saat dia bertanya seperti itu, bagaimana mungkin dia mengharapkan dia akan menjawab. Apalagi, hubungannya selama ini tidak semeragukan seperti yang dia katakan sebelumnya kan. Apalagi, dia saat ini berpakaian sebagai seorang gadis. Dia bisa saja pura-pura tidak mengenalinya, bukan seperti ada yang bisa dia lakukan padanya. Jadi dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan sepasang mata yang memesona, melihatnya dan berkata, "Maaf, apakah kita saling kenal?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan napas udara menjadi lebih dingin beberapa derajat saat dia menatap kembali sepasang mata hitam yang tak pernah berubah daripadanya. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah, tapi dia mengumpulkan pikirannya dan berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan dia, mengapa dia harus merasa bersalah. Oleh karena itu, dia terus tersenyum saat memandangnya kembali. Dia akan bertahan. Tuan Neraka menatapnya saat dia mengamati wajah cantiknya dan matanya yang tersenyum, dia melihat sedikit rasa bersalah di matanya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita ini, dia ingin menjelaskan hubungan mereka. Dia telah datang begitu jauh ke sini, apakah dia pikir dia bisa mengabaikannya dengan mudah? Dia pikir bahwa setelah perjalanan panjang yang telah dia lakukan untuk datang melihatnya, dia akan disambut oleh kejutan dan kegembiraan. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak mengenalinya dan meragukan hubungan mereka.
Hatinya sangat sesak dan tidak bahagia. Pada saat itu, dia menatapnya dan berkata, "Kamu tidak mengenalku. Ketika kamu menyelinap ke atap rumahku, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku saat itu? Ketika kamu memegang leherku, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku? Saat kamu bersamaku di malam hari." Hahaha, Tuan Neraka, kamu itu, orang tua yang suka bercanda. Sebelum dia bisa melanjutkan menceritakan hal-hal itu kepada semua orang, Feng Jiu dengan cepat menginterupsi dia. Sikapnya berubah 180 derajat dan dia tersenyum sambil menyambutnya. Namun, dia mendidih dengan kemarahan di dalam. Jelas-jelas hal itu tidak seperti yang dia katakan, tetapi melalui mulutnya terdengar terdistorsi dan orang yang tidak tahu apa-apa akan berpikir bahwa dia cabul. Meskipun dia sangat cabul, tetapi itu merugikan citranya sebagai kepala keluarga Feng, jadi lebih baik tidak dikatakan lebih lanjut. Grey Wolf dan Shadow Satu melihat tuan mereka dengan kagum. Ternyata ketika tuan mereka bermain-main dengan penjahat, dia kurang dari biasa. Hanya dengan 2 atau 3 kalimat dia bisa membuat dokter hantu mengakui hubungannya dengannya, itu luar biasa. Pada saat ini, semua orang lain menatapnya dengan pandangan aneh, pandangan tidak percaya. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa gadis muda dari keluarga Feng yang anggun dan cantik naik ke atap di tengah malam untuk melihat. Selain itu, dia memegang leher pria itu dan tidak melepaskannya. Apakah itu nyata? Pria ini memancarkan napas berbahaya. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah didekati, bagaimana dia berani memegang lehernya dan tidak melepaskannya. Kecuali, apakah mereka benar-benar begitu dekat satu sama lain? Namun, yang lebih mereka ingin tahu saat ini adalah kalimat yang tidak selesai oleh pria berjubah hitam itu. Apa yang dia lakukan dengannya di malam hari? Minum bersama, mandi bersama. Saat mereka memikirkan 2 kata terakhir itu, ekspresi semua orang menyala dengan pikiran mencoba menemukan rahasia gadis muda Feng keluarga. Tidak heran dia menolak pertunangan dengan pangeran ketiga Murong Yisuan, dan menolak menjadi selir samping pangeran mahkota negara Galop Hijau. Karena ternyata dia sudah punya kekasih. Para penonton melihat ke arah pria berjubah hitam lagi dan mereka harus mengakui bahwa dia terlihat sangat luar biasa. Baik itu bentuk tubuhnya atau rahangnya yang terukir dengan baik, memberikan orang rasa bahwa akan berani bagi mereka untuk bahkan membandingkannya dengan orang biasa. Apalagi, aura dominannya terlalu jelas untuk diabaikan. Sikapnya begitu menentukan sehingga bahkan pangeran mahkota negara Galop Hijau Ni Teng pun tidak bisa dibandingkan. Bahkan jika mereka tidak tahu identitas orang ini, siapapun yang berpengetahuan akan tahu bahwa dia adalah orang luar biasa. Pada saat ini, ekspresi monster tua kelahiran jiwa tidak terlihat bagus. Ketika dia melihat bahwa gadis muda telah mendekati pria itu dengan cara yang akrab dengan senyuman cerah di wajahnya, matanya hampir jatuh. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Dia memanggil pria itu sebagai Tuan Neraka. Sejauh yang dia tahu, hanya ada satu orang yang disebut sebagai Tuan Neraka dan itu adalah Tuan yang sulit ditemukan. Bisakah ini dia? Ekspresi Ni Teng juga suram pada saat ini, terutama saat dia melihat Feng Jiu berjalan ke arah pria berjubah hitam dengan senyuman di wajahnya, campuran kebahagiaan dengan rasa bersalah. Saat dia melihat itu, dia tidak bisa tidak mengencangkan tangannya di bawah lengan bajunya. Sebagai pangeran mahkota negara Galop Hijau, tentu saja dia telah mendengar tentang kekuatan istana neraka dan pria yang disebut Tuan Neraka. Tapi apakah itu pria di depannya sekarang? Pria ini terlihat seolah-olah dia telah melampaui para dewa, dan dia terlihat begitu misterius. Mengapa dia muncul di kerajaan yang begitu kecil? Tapi, apakah Tuan Neraka ini adalah Tuan Neraka yang sama yang sedang dia pikirkan? Di sisi lain, Tuan Neraka memperhatikan saat dia menyapanya dengan senyuman. Bibirnya akhirnya terurai menjadi senyum samar, dan matanya yang gelap mencerminkan jejak kelembutan dan indulgensi. Pada saat ini, dia ingin menyentuh kepalanya, memeluknya dalam pelukannya dan merangkulnya erat-erat. Lebih dari apapun, dia ingin mencium bibir merah menggoda itu dengan penuh kerinduan. Mungkin dia tidak akan berani menyelinap pergi diam-diam lagi kali ini. Tentu saja, di depan begitu banyak orang, dia mengendalikan keinginannya. Setelah dia menangani orang-orang dari negara Galop Hijau, dia akan menunjukkan warna aslinya kepada wanita ini. Bagaimana dia berani berpura-pura tidak mengenal siapa dia? Hei orang tua, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Apakah kamu memiliki beberapa hal yang harus dilakukan? Dia tersenyum saat dia datang dan berdiri di depannya. Sebenarnya, dia ingin bertanya kepadanya bagaimana dia tahu di mana rumahnya.
Bagaimana dia tahu bahwa dia seorang gadis? Mengapa dia datang ke sebuah kerajaan kelas 9? Bukankah dia seorang pria yang sibuk? Penampilan tiba-tiba dan dingin ini sudah cukup membuat orang ketakutan sampai mati. Orang tua. Mendengar dia menyebutnya sebagai orang tua, alisnya berkerut saat dia berkata dingin, apakah tuan ini sangat tua? Hehehe, aku hanya bersikap hormat. Dia tersenyum canggung dan bertanya-tanya mengapa begitu sulit untuk marah padanya. Apakah itu karena dia merasa bersalah telah memanfaatkannya? Apa yang kamu lakukan? Kamu dipaksa menikah di depan pintu rumahmu dan kamu bahkan tidak berani menyebut namaku. Apakah aku yang membiarkanmu memeluk pahaku dengan maksud yang sia-sia? Dia menahan nada suaranya karena dia tidak ingin menunjukkan terlalu banyak emosi. Sebaliknya, ada rasa putus asa yang kuat dalam suaranya. Feng Jiu terkejut saat dia menatapnya kembali. Tuan Neraka ingin dia menggunakan namanya, meminjam kekuatan dan prestisinya. Apakah dia salah dengar? Mengapa dia tidak tahu kapan dia telah memeluk pahanya? Kapan dia menjadi tiang penopangnya? Dia mengumpulkan pikirannya sebelum melihat ke arahnya dan mengacungkan jarinya yang ramping ke arah kultivator kelahiran jiwa dengan wajah kesal, aku tidak bisa mengalahkannya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan melumpuhkanku. Ketika penjaga Feng melihat nona mereka mengeluh kepada pria bernama Tuan Neraka, mereka tidak bisa tidak menundukkan kepala mereka. Mungkin karena mereka pernah melihat seberapa keren dan kejamnya nona mereka, mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan keluhan tidak bersalahnya. Meskipun matanya bening dan dia terlihat tidak berbahaya, mereka tahu bahwa nona mereka jauh dari kata tidak berbahaya. Setelah Tuan Neraka mendengar keluhannya dengan penuh kesal, kemarahannya muncul. Pandangannya dingin dan terdapat gelombang niat membunuh di dalamnya. Dia menatap kultivator kelahiran jiwa, suaranya dingin saat dia berkata, "Oh, dia ingin melumpuhkanmu." Iya, Feng Jiu mengangguk pelan saat dia melanjutkan keluhannya, dia pikir hanya karena dia seorang kultivator kelahiran jiwa dia bisa menggangguku. Dan Pangeran Mahkota Galop Hijau, aku bahkan tidak tahu dari mana dia membawa semua itu, mengharapkan aku menjadi selir sampingnya. Selir samping. Untuk mengatakan jujur itu hanya seorang selir. Aku adalah putri dari keluarga Feng, mengapa aku ingin menjadi seorang selir? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin menikah dengannya. Dan mereka masih mencoba membawaku dengan paksa. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melumpuhkanku dan membawaku kembali dan mengurungku. Setelah mendengarkan kata-katanya, Tuan Neraka terdiam. Grey Wolf dan Shadow Satu yang berdiri di belakangnya menatap tajam kultivator kelahiran jiwa dan Pangeran Mahkota Galop Hijau sambil berpikir. Hahaha, mereka bahkan tidak mau memeriksa latar belakang nona muda, dan mereka berharap bisa membuatnya menjadi selirnya. Mereka pikir mereka siapa? Mengambil dokter hantu sebagai selir. Hahaha, hanya mereka yang berani melakukan hal seperti itu. Dokter hantu bahkan tidak melirik tuannya yang sangat keren. Ahem, orang-orang dari negara kelas 6 ini benar-benar berani berperang dengan tuan mereka karena dia. Bahkan ingin membawanya dengan paksa. Itu benar-benar gagasan yang aneh. Tapi, mereka melihat ke tanah pada orang-orang yang menderita dan nyaris mati. Penjaga galop hijau sangat menderita sehingga mereka bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Mereka merasa bahwa pemandangan ini di depan mereka tidak sesuai dengan apa yang dokter hantu katakan tentang mereka membulinya karena mereka memiliki lebih banyak orang. Nampaknya dokter hantu membuli mereka. Mereka memperkirakan bahwa dia telah menjatuhkan sebagian besar orang negara galop hijau, dan hanya kultivator kelahiran jiwa dan pangeran mahkota yang tidak terpengaruh oleh tipu dayanya. Ketika para penonton mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mata mereka berkilau. Tuan Neraka dan dua pengikutnya baru saja tiba jadi mereka tidak akan tahu. Mereka telah menyaksikan segalanya dari awal. Meskipun terlihat bahwa orang-orang dari negara galop hijau memiliki keunggulan, namun hanya dengan melihat yang terluka di lantai sudah jelas bahwa tidak ada dari keluarga Feng yang terluka. Sebaliknya, penjaga dan jenderal negara galop hijau telah dipermainkan dalam tangan yang tampaknya tidak berbahaya dari nona muda keluarga Feng. Selain itu, sejak dia keluar dari kediamannya, bahkan ketika dia menyadari bahwa orang tua itu adalah kultivator kelahiran jiwa, tidak ada sedikit pun rasa takut atau panik di wajahnya. Sebaliknya, ketika pria berjubah hitam muncul, sejenak dia terlihat seperti ingin kembali dan bersembunyi di kediaman Feng. Ini mengejutkan, tetapi seperti yang dijelaskan oleh pria berjubah hitam kemudian, tampaknya nona muda telah keluar dan mengembangkan hubungan dengannya, maka dia datang mencarinya. Namun, mengapa nona muda mengeluh padanya? Bisakah itu berarti bahwa pria berjubah hitam itu yang akan bertarung dengan kultivator kelahiran jiwa untuknya?
Saat mereka tenggelam dalam pikiran, adegan yang terjadi di depan mereka membuat mereka semua terkejut. Setelah mendengarkan kata-kata nona muda, senyum dingin dan niat membunuh muncul di wajah pria berjubah hitam itu. Namun, itu tidak mirip senyum sama sekali. Ketika mata tajamnya beralih dari dia, aura kematian yang mengisi sepasang mata gelap itu membuat semua orang ketakutan. Mereka membulimu. Tak apa, aku akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Pria itu mengucapkan kata-kata dengan nada ringan dan penuh perhatian. Sesaat kemudian, orang ini melintas seperti angin. Dia bergerak dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga angin kencang berputar di sampingnya. Kultivator kelahiran jiwa itu sudah mengambil beberapa tindakan pencegahan karena dia merasa bahwa pria berjubah hitam itu merupakan ancaman besar baginya. Dia merasakannya dengan tajam ketika mata itu menatapnya. Orang ini terlihat muda. Namun, di dunia kultivator abadi, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mampu dia mempertahankan penampilannya pada puncaknya. Dia tidak berani lengah, takut bahwa pria berjubah hitam itu adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Ketika pria yang membawa aura kematian dan niat membunuh itu mendekatinya, nalurinya adalah untuk menghindar darinya dan menjaga jarak. Namun, kecepatan orang lain begitu cepat sehingga dia mendekatinya hampir seketika. Tekanan kuat melingkupinya seolah gunung Tai menekannya dan seketika membuat seluruh tubuhnya kaku dan lumpuh. Matanya terbuka dalam kejutan. Dia menatap terkejut pria berjubah hitam di depannya. Dia hampir saja memohon belas kasihan ketika dia melihat pria itu bergerak dengan cepat dan mengencangkan rahangnya. Ia merasakan rasa sakit yang tajam. Sebelum menyadari apa yang terjadi, dia merasa semua tulang tubuhnya telah patah menjadi potongan-potongan. Untuk sejenak, suara tulang yang patah bergema. Ark, rahangnya patah, dan dia hanya bisa mengeluarkan suara menyiksa yang samar. Rasa sakit dari tulang-tulangnya yang hancur menyebar ke tubuh dan rohnya. Setiap patahan tulang membuatnya menderita sakit yang menyiksa. Setiap tulang yang patah membuatnya merasakan rasa sakit yang pahit. Pria ini jelas memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam hitungan detik, tetapi dia hanya ingin dia menderita dan mati dalam kesengsaraan. Pada saat ini, dia merasakan napas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas yang begitu kuat berasal dari pria berjubah hitam di depannya dan sepenuhnya melingkupinya. Itu berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan. Pada saat ini, dia tahu dengan pasti bahwa jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati di sini. Ratusan tahun kultivasi akan menjadi abu dengan kematiannya. Dia akan menghilang dari dunia ini. Kabur, dia harus lari untuk hidupnya. Melarikan diri dengan segala daya. Ketakutan dan teror yang meresapi jiwanya membuatnya berpikir untuk mengorbankan tubuh tahap kelahiran jiwa. Kelahiran jiwa adalah tubuh roh yang dikultivasikan oleh kultivator kelahiran jiwa. Itu adalah jimat pelindung yang bisa bertahan dalam situasi kritis. Itu adalah inti dari kultivator kelahiran jiwa. Bahkan jika tubuh ini lenyap, selama kelahiran jiwanya masih ada, dia bisa diubah menjadi manusia lagi. Namun, pengorbanan kelahiran jiwa pasti merupakan pilihan putus asa, karena jiwa yang dikorbankan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang atau bahkan terlalu lemah untuk membunuh siapapun. Seorang kultivator tidak akan mengorbankan kelahiran jiwanya untuk bertahan hidup kecuali sebagai upaya terakhir. Orang-orang di sekitar mereka terkejut melihat adegan itu. Mereka hanya melihat bahwa kultivator kelahiran jiwa tidak memiliki perlawanan dan berubah menjadi kesemek di tangan pria berjubah hitam. Titik. Suara tulang yang hancur membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka merasa itu mengerikan. Adegan ini tidak menggunakan pertarungan sengit atau pertumpahan darah tetapi sangat mengejutkan orang-orang sampai ke inti mereka. Pada saat itu, semua orang terdiam melihat seberkas energi roh terbang keluar dari dantian kultivator kelahiran jiwa. Berkas energi itu tampaknya ketakutan oleh sesuatu. Itu terbang keluar seolah-olah dikejar oleh kepanikan. Ketika berkas energi itu berguling-guling, orang-orang melompat ketakutan. Alasannya adalah bahwa sekumpulan energi itu memiliki wajah. Wajahnya agak mirip dengan kultivator kelahiran jiwa, kecuali bahwa wajahnya berkeriput dan tua, dan tampak berguling seperti bayi yang baru lahir. Itu terlihat seperti versi miniatur dari kultivator kelahiran jiwa lengkap dengan kaki dan tangan, tetapi tubuhnya hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan, dan seluruh tubuhnya halus dan licin, dilindungi oleh energi roh. Itu menggunakan anggota tubuhnya untuk melemparkan dirinya ke depan untuk melarikan diri. Itu adalah kelahiran jiwanya. Seseorang berteriak kaget. Itu pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, di negara kelas 9 kecil mereka,
Kultivator inti emas adalah hal yang langka, apalagi kultivator kelahiran jiwa. Mereka pernah mendengar bahwa kultivator kelahiran jiwa memiliki sosok seukuran bayi yang terkondensasi menjadi roh mereka dan berada di dantian mereka. Tidak disangka bahwa hari ini adalah hari mereka melihatnya dalam kenyataan. Ketika kelahiran jiwanya terbang keluar, tubuh kultivator kelahiran jiwa juga jatuh dengan napas terputus-putus. Adegan ini membuat Niteng pucat pasi. Dia menatap pria berjubah hitam dan berdiri terpaku. Itu karena ada ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka. Di depan pria berjubah hitam, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan pembuka. Bahkan jika dia hanya melepaskan kekuatan dalam tubuhnya, dia akan dikalahkan. Itu saja yang bisa dilakukannya, apalagi orang lain. Kultivator inti emas, yang masih bertahan di tempat kejadian, tiba-tiba mundur dengan ketakutan. Mereka khawatir tentang Niteng yang masih berada di sana dan mereka tidak bergerak untuk melarikan diri. Jika tidak, mereka pasti sudah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tuan Neraka melemparkan pandangan ke arah kelahiran jiwa yang melarikan diri dengan panik. Dia mengangkat lengan bajunya dan menghela napas dingin. Tangannya membentuk aliran udara untuk membunuh energi kelahiran jiwa itu. Sebuah sosok putih bersih dikirimkan dengan raungan keras. Itu terbang keluar untuk menggigit kelahiran jiwa yang berteriak dan menelannya utuh ke perutnya. Semua orang menatap adegan itu dengan kaget. Mereka berpikir bahwa kelahiran jiwa akan melarikan diri atau dibunuh oleh pria berjubah hitam. Siapa yang akan menyangka bahwa dia akan ditelan oleh binatang kecil seperti bola berwarna putih salju? Mungkin adegan ini terlalu luar biasa. Semua orang menatap untuk waktu yang lama, kesadaran mereka tidak kembali sampai setelah melihat binatang kecil yang menelan kelahiran jiwa di udara dengan mantap mencapai tanah. Binatang kecil itu kemudian mengeluarkan suara sendawa, gemetar seluruhnya, dan tumbuh dengan kecepatan mata terlihat. Pada awalnya, itu adalah binatang kecil seperti bola yang sama. Tetapi dalam beberapa napas, itu telah menjadi makhluk yang lebih besar dari singa. Bulunya yang putih salju juga tumbuh panjang dan menggantung di sisinya. Namun, itu terlihat lebih berbulu, sehingga bentuk keseluruhannya terlihat bahkan lebih besar. Dahinya bersinar dengan tanda binatang yang sangat mencolok. Itu adalah hewan pelahap awan. Binatang itu meregangkan pinggangnya dengan malas. Ia mengeluarkan raungan rendah karena kekenyangan. Ia menjilat sudut bibirnya dengan lidah yang terulur. Ia juga mengangkat cakarnya dengan anggun untuk menghapus sudut mulutnya. Sepasang mata yang garang melirik orang-orang di sekitarnya. Saat pandangannya mendarat pada Tuan Neraka, ia sedikit menghindar dengan rasa takut. Dengan raungan rendah, ia mengibaskan ekornya dan berjalan perlahan kembali ke arah Feng Jiu. Kemudian, ia berbaring dengan malas di tanah. Saat ia berbaring, sebuah sinar melintasi dahinya, dan tubuhnya yang besar langsung menyusut menjadi hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Penampilannya yang dahulu menakutkan dan mengerikan tidak terlihat lagi. Ketika Feng Jiu menyaksikan adegan ini, ia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Ia menatap bol-bol yang terbaring di sampingnya dengan sepasang mata yang cerah. Sangat aneh bahwa dia tidak tahu bahwa benda kecil itu adalah binatang yang begitu menakutkan. Saat itu menelan kelahiran jiwa tadi, tanda binatang itu berubah. Apakah itu berevolusi? Dia tahu bahwa bol-bol bukanlah hewan peliharaan kecil biasa, tetapi dia belum melihat perubahan apapun padanya sebelumnya. Tetapi berdasarkan tanda binatang yang baru muncul, sepertinya telah maju dari binatang suci menjadi binatang ilahi. Tuan Neraka melirik binatang yang terbaring di belakang Feng Jiu. Matanya menyapu 7 atau 8 pengikut inti emas di sekitarnya. Melihat mereka mundur dengan ketakutan, ia menatap pangeran mahkota negara galop hijau, Niteng. Kultivator parubaya berpakaian hitam itu ketakutan melihatnya, tetapi tetap berdiri di depan Niteng. Ketika mata Tuan Neraka menyapu mereka, dengan mengibaskan lengan bajunya, aliran udara kuat meluncur ke arah mereka dan melemparkan mereka puluhan meter jauhnya. Suara dalam yang membawa kehadiran megah bergema perlahan. Keluar dari kerajaan kemuliaan matahari. Jika kamu berani mengulangi kejahatan ini, Tuan ini akan menghapus negara-negara galop hijaumu. Niteng jatuh ke tanah dan meludahkan darah. Dia mengatupkan bibirnya dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mendengar ini, kultivator parubaya yang terluka parah segera membungkuk memberi terima kasih. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Neraka untuk tidak membunuh kami akan segera pergi. Ketika dia melihat kultivator kelahiran jiwa dihancur hidup-hidup, dia ketakutan bahwa tuannya juga akan terbunuh. Jika Tuan Neraka benar-benar berniat membunuh, dia takut bahwa bahkan setelah melakukan segala upaya,
mereka masih tidak akan mampu melindungi Yang Mulia. Untungnya, serangannya tidak bermaksud membunuh. Jika tidak, tidak satupun dari mereka akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apa yang kamu lakukan? Menatap kosong begitu saja. Ayo pergi. Kultivator parubaya berpakaian hitam membantu Niteng bangkit. Dia berteriak keras pada orang-orang yang masih tergeletak di tanah dan beberapa kultivator inti emas. Mereka segera menuju ke kapal udara. Ketika mereka datang, mereka sombong dan arogan, dan ketika mereka pergi, mereka dalam keadaan panik yang mengerikan. Mereka takut bahwa mereka akan dibunuh sampai orang yang terakhir. Kerumunan penonton melihat orang-orang dari negara Galop Hijau berlari dengan cepat. Tidak diketahui siapa yang bersorak keras. Kemudian, seluruh adegan menjadi ramai dengan sorak-sorai. Perbedaannya adalah bahwa kali ini suara tertawa orang-orang dan suara kaki mereka melompat kegirangan. Di tengah tawa, Tuan Neraka berbalik untuk melihat sosok yang mempesona itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya mengenakan pakaian wanita. Tetapi di matanya, dia seolah sudah mengenalnya sejak lama. Dia mirip dengan gambarannya dalam lukisannya, yang membuatnya terpesona dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia menatapnya dengan tajam. Di kedalaman matanya yang gelap, hanya ada dia. Dia mengingat bagaimana matanya mengekspresikan ketergantungannya padanya dan cara dia mengekspresikan keluhannya. Hatinya tidak bisa membantu untuk larut menjadi air, itu terlalu lembut. Ketika ekspresi di matanya semakin lembut, ia melangkah maju ke arahnya. Dia berpikir bahwa dia akan melompat ke dalam pelukannya dengan gembira dan memeluk pinggangnya erat-erat. Dia akan mengangkat wajah kecil yang cantik itu di dalam pelukannya dan menatapnya dengan kagum dengan mata yang cerdik dan mempesona. Dia secara naluriah akan membuka pelukannya sedikit untuk menyambutnya. Namun, saat itu berikutnya, dia melihat seorang penjaga Feng berbisik padanya. Tanpa sepatah kata pun atau pandangan padanya, dia bergegas ke dalam kediaman dan meninggalkannya di sini. Dia berdiri tegak, bibir tipisnya terkatup rapat. Matanya terfokus serius pada gerbang kediaman Feng. Ini perempuan yang sungguh menyebalkan. Hatinya terbakar oleh api yang tak kira. Dia tahu bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu tidak peka akan memiliki sisi romantisme dan melompat ke dalam pelukannya dengan sukacita karena dia telah membantunya. Juga, bagaimana mungkin dia kemudian memeluk pinggangnya sambil berada di dalam pelukannya dan menatapnya dengan penuh kagum. Wanita ini tidak hanya tidak peka tetapi juga sangat menyebalkan. Dia tidak bisa memahami mengapa dia jatuh cinta padanya. Dia sengaja datang dari jauh untuk mengejarnya. Ketika dia akhirnya tiba di tempat ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk bertemu muka dengannya. Sekarang dia mengabaikannya dan menyingkirkan dia dengan cara masuk ke rumahnya sendiri tanpa berkata apapun. Semakin dia berpikir, semakin marah dirinya. Grey Wolf dan Shadow Satu yang berdiri di sampingnya melihat aura dingin pada tubuh tuan mereka menjadi semakin dingin. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menggosok lengan mereka dan mundur selangkah. Kedua pria itu melihat penampilan dan tindakan tuan mereka sebentar tadi, dan juga melihat tindakan dokter hantu yang melangkah cepat masuk ke kediaman Feng tanpa memberinya tatapan sedikit pun. Mereka menghela napas di dalam hati. Dalam percintaan, siapapun yang jatuh cinta duluan akan menjadi yang pertama kali kalah. Jelas, tuan mereka adalah orang yang jatuh cinta duluan, bukan dokter hantu. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan tuan mereka. Jalan yang ditempuh tuan mereka untuk mengejar pengantinnya begitu jauh sehingga terasa seperti selamanya. Bahkan mereka berkeringat dingin hanya dengan menontonnya. Pergi, Shadow Satu mendorong Grey Wolf dan memberi isyarat padanya untuk maju. Grey Wolf menatapnya dengan tajam dan dengan tidak senang hati berkata, "Kenapa kamu tidak pergi juga? Semua orang yang memiliki mata bisa melihat bahwa Tuan sedang dalam suasana hati buruk. Apakah kamu ingin aku didamprat?" Melihat ini, Shadow Satu melemparkan pandangan jijik padanya dan diam-diam berpikir bahwa Grey Wolf ini cerdik. Dengan batuk ringan, ia menurunkan suaranya dan berkata, "Tuan mungkin sedang dalam suasana hati buruk karena dokter hantu lupa membawa dia ketika kembali ke kediamannya. Pergilah dan beritahu Tuan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Jika tidak, dokter hantu tidak akan terlihat begitu tergesa-gesa. Dengan cara ini, Tuan tidak akan mengusirmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Grey Wolf berpikir sejenak, mengusap dagunya, dan setuju, tampaknya masuk akal. Oleh karena itu, dengan dorongan dari Shadow Satu, Grey Wolf mengumpulkan keberaniannya dan mendatangi sisi Tuan Neraka. "Tuan, bagaimana kalau kita masuk?"
Melihat ekspresi nona muda Feng tadi, saya khawatir ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Tuan neraka memalingkan kepalanya dan meliriknya. Bibirnya terkatup rapat tanpa berkata apa-apa tetapi masih mendengarkan kata-kata Grey Wolf. Dia masih merasa gelisah karena diacuhkan olehnya, jadi dia menghela napas dingin, Tuan ini lelah. Grey Wolf terdiam sejenak. Apa yang dimaksud Tuan neraka dengan itu? Apakah mereka akan masuk dan melihat atau tidak? Sementara dia hendak menyarankan agar Tuan pergi ke kediaman Feng untuk istirahat, dia mendengar suara Shadow 1. Karena Tuan lelah, lebih baik istirahat sebentar di kediaman Feng. Grey Wolf melirik Shadow 1 yang penuh hormat dan berpikir bahwa pria ini terbiasa memanfaatkan situasi. Tentu, jika dia tidak begitu jeli, bagaimana dia bisa mempertahankan peringkat pertamanya dan tetap berada di sisi Tuan sepanjang tahun. Maka, Tuan neraka mengikuti saran mereka. Tuan neraka, terlihat tenang dan terkumpul, serta bibirnya terkatup rapat, berjalan menuju kediaman Feng. Penjaga Feng di depan gerbang kediaman Feng tidak menghalangi mereka karena pria ini tampak akrab dengan nona mereka. Karena dia bukan musuh, dia adalah tamu mereka. Saat Feng Jiu, Tuan neraka, dan yang lainnya memasuki kediaman, penjaga Feng di luar dengan cepat membersihkan area yang digunakan dalam pertarungan sebelumnya. Mereka memerintahkan 10 kotak harta rampasan perang untuk dibawa ke dalam. Barang-barang tersebut diperlakukan sebagai rampasan perang. Saat memasuki kediaman Feng, Tuan neraka berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Kemudian dia bergumam, di mana halaman belakangnya. Leng Xuang yang juga datang melihat mereka sejenak dan menawarkan, saya bisa membawa Anda ke ruang tamu untuk istirahat. Tuan ini bertanya tentang rumahnya. Tuan neraka berkata dengan suara rendah sambil menatapnya dengan tajam. Ketika Leng Xuang hendak membuka mulut, Luo Yu menariknya ke samping. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Tuan neraka, saya tahu sejak awal bahwa Yang Mulia memiliki hubungan istimewa dengan nona kami. Orang lain tidak bisa pergi ke tempatnya, tetapi Yang Mulia bisa. Biar saya tunjukkan jalan. Sambil berbicara, dia memberikan isyarat mengundang dan membawa mereka ke kediaman Feng Jiu. Tuan neraka maju bersama dengan Grey Wolf dan Shadow 1. Kedua orang itu memandang Luo Yu dengan kagum dan berpikir bahwa pria ini cepat beradaptasi dengan keadaan. Mengetahui kekuatan dan sifat dominan tuan mereka, jika dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kamar dokter hantu, maka mereka harus pergi ke kamarnya. Dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Siapa yang berani menghalangi jalannya? Mereka yang melakukannya pasti akan menderita musibah. Setelah membawa mereka ke rumah Feng Jiu, Luo Yu pergi. Grey Wolf dan Shadow 1 berjalan-jalan di halaman, melihat lokasi yang indah dan terpencil, sementara Tuan neraka membuka pintu dan memasuki ruangan. Di sisi lain, Feng Jiu bergegas ke kamar ayahnya dan melihat ada bau darah samar di halaman itu. Matanya menjadi dingin dan dia bertanya, siapa yang terluka? Jangan khawatir, Nona. Tuan baik-baik saja. Guru Luo Yu melihatnya datang dan buru-buru mendekat untuk menenangkan kekhawatirannya. Pandangan Feng Jiu melintas ke orang-orang di ruangan. Ketika salah satu dari 8 orang itu tidak ada, dia bertanya, di mana Paman Qi? Dia adalah guru Qi Kang. Ketika dia bertemu dengan 8 orang yang setia dan berbakti kepada ayahnya, dia selalu memanggil mereka dengan hormat sebagai paman. Dia ada di dalam ruangan. Leng Hua membantu Tuan Qi untuk mengoleskan obat. Mendengar ini, dia mengangguk dan melangkah cepat ke dalam ruangan. Begitu masuk ke dalam ruangan, bau darah yang kental menusuk hidungnya. Dia mengerutkan kening. Setelah melihat ayahnya berdiri di dekatnya membantu membungkus luka, dia merasa lega. Dia kemudian melihat wajah guru Qi Kang yang pucat dan tampak kehilangan banyak darah. Jiu Er, kamu datang. Lihat dia terluka parah. Feng Xiao segera berkata dan mempersilakannya mendekat. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Jangan khawatir, Nona. Guru Qi Kang tersenyum, tetapi wajahnya yang pucat tidak menipu orang. Melihat ini, Feng Jiu mengeluarkan pil obat untuknya dan kemudian merawat lukanya. Setelah membalut luka, dia berkata, Paman Qi, lukamu tidak ringan, kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah, kamu harus merawat lukamu dengan baik selama beberapa hari. Dia memberi perintah dengan suara yang samar, Leng Hua, bantu Paman Qi untuk kembali istirahat dan biarkan Qi Kang menjaganya. Baik, Leng Hua menuruti dan membantu guru Qi Kang keluar dari ruangan. Ayah, Anda bisa tenang. Semuanya di luar sudah terselesaikan. Feng Jiu berkata dan bermaksud untuk pergi. Melihat bahwa dia tidak membahas tentang serangan di kediaman Feng,
dia menghela nafas pelan dan bertanya, Jiu apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak mengharapkan bahwa Murongbo akan memanfaatkan orang-orang dari negara Galop Hijau untuk menangani keluarga Feng dan bermaksud menculik orang. Jika bukan karena 8 ahli seni bela diri yang menjaga halaman itu, dia takut bahwa sekali ini saja, karena dia tidak mau menyerah, aku tidak akan berbasa-basi padanya. Matanya dingin dan nada bicaranya keras. Jika Murongbo tidak dihilangkan, dia akan menjadi bencana. Tapi dia ayah Yi Xuan. Mendengar ini, mata Feng Jiu bergerak sedikit. Dia pergi tanpa banyak berkata. Murong Yisuan adalah satu-satunya orang yang tidak ingin dia sakiti dan yang mencintai dia dengan mendalam. Dia tidak akan menyentuhnya kecuali jika memang harus. Namun, Murongbo tidak begitu beruntung. Setelah keluar dari kamar ayahnya, Luo Yu datang ke depannya, Nona, Tuan Neraka ada di kediamanmu. Feng Jiu terkejut sejenak. Tuan Neraka itu, sialan, dia sama sekali lupa padanya. Melihat ekspresi nonanya, Luo Yu ragu-ragu dan berkata, dia tampaknya sedikit marah. Yah, dia terlihat membawa aura yang buruk. Ya, aura pembunuh terpancar dari seluruh tubuh pria itu. Luo Yu yakin bahwa Leng Xuang akan terlempar terbang dengan satu tamparan jika berani menghalanginya. Baiklah, pergi dan sibukkan diri. Kamu sudah melihatnya di sana, jadi hindari dia sebisa mungkin. Orang itu tidak mudah bergaul. Dengan mendesah, dia mengisyaratkan padanya untuk pergi dan menuju ke kediamannya. Sementara Shadow 1 berjaga di pintu, Grey Wolf berkeliaran di halaman. Melihat ke sini dan menyentuh ke sana, dia berbisik, Dokter Hantu memiliki pesona jahat ketika mengenakan pakaian merah dan berdandan sebagai seorang pria, aku tidak mengira bahwa dia bisa begitu memikat saat mengenakan pakaian merah dan berdandan sebagai wanita. Tak heran dia bisa memikat Tuan. Tuan sendiri tidak kekurangan pesona. Aku benar-benar tidak bisa mengerti, mengapa pesona Tuan tidak berpengaruh sedikit pun pada Dokter Hantu ketika kita datang ke sini. Grey Wolf berbicara sebagian besar waktu tanpa mendengar suara dari Shadow 1. Dia menoleh ke belakang dan berkata, kenapa kamu tidak bicara? Shadow 1 tegak berdiri di pintu. Dia meliriknya dan menjawab, aku tidak akan pernah membicarakan urusan Tuan. Astaga, benarkah? Grey Wolf tertawa seolah dia mendengar sesuatu yang lucu. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat sosok berpakaian merah mendekatinya. Matanya berbinar dan dia berlari cepat ke arahnya. Ah, Dokter Hantu, Nona Muda Feng, panggilan apa yang harus saya gunakan? Grey Wolf menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia berpikir itu tidak masuk akal. Dia pasti seorang wanita, bagaimana mereka tidak memahaminya dari dulu. Itu sangat aneh. Tapi bagaimana Tuan mengetahui bahwa Dokter Hantu adalah seorang wanita? Pertanyaan ini telah menghantui pikirannya selama ini. Dia benar-benar perlu menemukan kesempatan untuk bertanya. Feng Jiu melirik Grey Wolf. Orang bodoh ini telah terjebak dalam perangkapnya berkali-kali. Bagaimana bisa dia terlihat begitu bahagia melihatnya? Di mana tuanmu? Dia melihat ke dalam halaman dan tidak melihat siapapun kecuali Shadow 1 yang berdiri di pintu. Tuan berada di kamar Anda. Grey Wolf tersenyum. Dulu dia pikir Dokter Hantu adalah ganjalan. Siapa yang mengira tuannya akan begitu terpesona? Namun, sejak mengetahui bahwa Dokter Hantu adalah seorang wanita, hehehe, sekarang dia merasa begitu menyukainya. Dia tahu dia kemungkinan besar akan menjadi istri tuannya. Itu berarti, dia akan menjadi nona mereka. Jika dia tidak mencoba meraih simpatinya sekarang, kapan lagi saatnya? Dokter Hantu, Tuan tidak dalam suasana hati yang baik. Dia memperingatkannya dengan berbisik. Feng Jiu, yang hendak melangkah maju, mendengar komentar ini. Dan Luo Yu juga mengatakan hal ini sebelumnya, dan sekarang Grey Wolf juga mengatakannya. Apakah benar-benar begitu buruk? Memikirkan ini, dia memberi Grey Wolf tatapan aneh dan bertanya, bagaimana kamu ada di sini? Kamu tidak mungkin benar-benar mencariku kan? Mengapa dia tidak sadar bahwa penguasa neraka telah menaruh hatinya padanya sehingga dia sengaja datang jauh-jauh untuk menemukannya? Setelah mendengar perkataan Feng Jiu, Grey Wolf agak terkejut. Kami sengaja datang jauh-jauh untuk mencari Anda. Kami butuh waktu lama untuk mengetahui keberadaanmu, tapi Yang Mulia terjebak dalam urusan yang sedang berlangsung hingga sekarang. Ketika dia mendengar bahwa Pangeran Mahkota Galop Hijau membawa orang-orang untuk melamar Anda, Yang Mulia menunda urusannya dan segera bergegas ke sini bersama kami berdua. Masih ada pasukan di belakang dan diperkirakan mereka akan tiba beberapa hari kemudian. Apa masalahnya?
Tidakkah kamu akan masuk dan bertanya kepada tuan ini langsung? Mendengar suara dalam yang dalam datang dari dalam ruangan, Grey Wolf memegang teguh tubuhnya dan secara otomatis mundur beberapa langkah dari Feng Jiu. Ketika Feng Jiu mendengarkan kata-kata yang suram dan marah, rambutnya merinding. Tiba-tiba dia berbalik kepada Grey Wolf dan berkata, "Aku baru ingat bahwa sepertinya ada sesuatu yang belum selesai. Baiklah, beritahu tuanmu bahwa aku akan kembali nanti." Begitu suaranya reda, dia segera berbalik untuk menyelinap pergi ketika pintu berderit terbuka. "Masihkah kau takut bahwa tuan ini akan memakanku?" Tuan neraka menatapnya dengan marah. Dia melihat wanita itu yang membungkuk dan mencoba untuk menyelinap pergi. Dia berharap bisa meraihnya dan mencubit pantatnya. Itu akan memberinya pelajaran yang baik. Bagaimana bisa? Aku hanya tidak ingin mengganggu istirahat Anda." Dia tersenyum malu-malu dan berbalik menghadapnya. "Ayo ke sini." Dia berdiri dengan tangan terlipat, matanya tenang tertuju padanya. "Ada apa?" Dia bertanya, tetapi masih bergerak mendekatinya di bawah tatapan matanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Memang, dia bersalah karena terlalu banyak memanfaatkannya. Pandangan Tuan Neraka menyapu ke Shadow 1 dan Grey Wolf. Mereka mengerti segera dan keluar dengan hormat. Untuk sementara, hanya ada dua orang yang tinggal di ruangan. Salah satu berdiri di pintu dan satu berdiri di tengah ruangan. Feng Jiu melihat bahwa hanya ada dua orang yang tersisa. Ternyata, Tuan Neraka tidak memiliki niat untuk keluar. Dia berpikir bahwa berbahaya bagi seorang pria dan wanita untuk tinggal dalam satu ruangan, jadi dia tetap berdiri di pintu. Kedua orang ini memiliki dua pemikiran yang berbeda. Salah satunya tidak ingin berdua dengannya, yang lain ingin berduaan dengannya. Oleh karena itu, yang berdiri di pintu tidak bergerak, sementara yang berdiri di halaman tidak mendekat. Mereka saling menatap. Atmosfer menjadi sangat aneh. "Bukankah tuan ini memberitahumu untuk mendekat?" Dia mencoba menahan kemarahannya, berpikir bahwa dia tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Aku pikir baik untuk berdiri di sini. Apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa Anda katakan di halaman? Anda lihat, cuaca baik." Dia menengadah ke langit. Namun, dia melihat langit penuh dengan awan gelap yang melayang seolah-olah akan hujan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit ujung bibirnya dan tertawa mengejek. Melihat ekspresi yang waspada terhadapnya, Tuan Neraka tersenyum dengan marah dan langsung mendekat untuk menariknya ke dalam ruangan. Tuan Neraka, bisakah Anda berhenti begitu kasar? Ini siang hari, tapi tidak baik bagi pria dan wanita untuk tinggal bersama dalam satu ruangan." Dia ditarik ke dalam ruangan dengan cepat. Dia berteriak saat mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak sekuat miliknya. "Jangan khawatir. Jika reputasimu hancur, tuan ini akan bertanggung jawab." Mendengar itu, sudut mulutnya merosot ke atas dan dia segera berkata, "Ini bukan." Sebelum selesai berbicara, dia terdiam saat melihat pintu ditutup dengan keras oleh hembusan udara yang keluar dari lengan bajunya. Tiba-tiba, dia merasa agak gugup dan segera bertanya, "Mengapa Anda menutup pintu di siang hari? Bagaimana mungkin tuan ini melanjutkan apa yang belum selesai tuan lakukan tanpa menutup pintu?" Suara marahnya dalam dan magnetis. Suara dalam itu membawa daya tarik maskulin dan sangat menarik. Dia mendengarkan suaranya dan tidak bisa menahan diri untuk merasa pikirannya tergoncang. Dia secara naluriah bertanya, "Apa hal yang belum selesai yang ingin Anda lakukan?" Saat dia mengajukan pertanyaan itu, dia merasakan sepasang tangan besar melingkari pinggang rampingnya. Tangan-tangan itu dengan kuat merengkuhnya ke dalam pelukan. Dia begitu kuat sehingga dia menabrak dada kokohnya dan merasakan sensasi kesemutan yang asam dari hidungnya dalam sekejap. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia merasa pusing dengan kepala yang berputar. Tubuhnya diletakkan di tempat tidur sambil masih dalam dekapannya. Feng Jiu mengeluarkan desahan tertahan dan menatapnya dengan mata terbelalak kaget. Dia melihat Tuan Neraka telah melepaskan topengnya dan menutup mata Feng Jiu dengan satu tangan untuk menghalangi tatapannya yang penuh gairah, tatapan marahnya. Aroma dingin yang unik miliknya tercium di hidung Feng Jiu. Bibir kasar dan sepenuhnya maskulin menyentuh bibir merah lembabnya dengan sedikit kegilaan, sedikit hukuman. Itu adalah ciuman yang kejam. Tidak, dia menggigit dan meremas. Garis hitam tergambar di seluruh wajahnya. Dia benar-benar terdiam dan tak bisa berkata-kata. Apakah dia dicium secara paksa? Ciuman yang penuh gairah. Kekejaman itu seperti ciuman yang penuh gairah, tapi apa artinya ketika seseorang menggigit dan meremas Anda seperti tulang?
Rasa sakit di bibirnya dan rasa sakit di pinggangnya membuatnya mengernyitkan wajahnya kesakitan. Sayangnya, kedua tangannya terbelenggu dan bibirnya disegel. Bahkan matanya ditutup. Meskipun Tuan Neraka adalah pria yang sangat menarik dan tampan dengan tubuh yang bagus dan tidak ada kekurangan, apa arti dari ciuman yang menggigit seperti itu? Berbeda dengan reaksi dan perasaan Feng Jiu, Tuan Neraka penuh dengan kegembiraan. Dia ingin melakukannya sejak lama. Hanya saja dia belum menemukan kesempatan dan juga dia tidak punya nyali. Hari ini, karena marah oleh wanita ini, dia langsung menciumnya. Dan rasanya, sungguh enak. Bibirnya lembut dan manis. Ketika bibir mereka bertemu, itu membuatnya merasa agak tegang, agak gugup, dan juga agak terangsang. Singkatnya, itu memberinya perasaan yang luar biasa yang membuatnya enggan melepaskannya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menyadari bahwa wanita yang telah dia cium tampaknya menjadi kaku dan tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Dia bingung dan melepaskan tangan yang menutupi matanya. Ketika dia menjauh, dia melihat sepasang mata yang terbakar oleh kemarahan. Pada saat ini, bibirnya masih menempel pada bibirnya. Namun, saat dia masih terdistraksi, dia membuka mulutnya dan menggigitnya dengan ganas. Dia terlambat bereaksi. Dia mengambil napas udara dingin dan mundur sedikit. Ketika dia merasakan sedikit rasa asin dari darah di bibirnya, dia terkejut dan memandangnya dengan aneh. Apakah ini tanggapannya terhadap ciumannya? Jika Feng Jiu tahu apa yang dia pikirkan saat ini, dia pasti akan bersumpah dengan keras. Ke neraka denganmu. Kau menyebut itu ciuman. Jelas, itu menggigit. Lepaskan aku segera. Dia berteriak marah. Melihat ekspresi anehnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak marah. Pinggangku sakit. Mendengar bahwa pinggangnya sakit, Tuan Neraka terkejut dan terlihat panik. Dia segera melepaskannya dan mengangkatnya. Biarkan aku lihat, bagaimana bisa kamu terluka. Setelah mengangkatnya dari tempat tidur, dia melihat sebuah botol obat di bawah selimut tipis di tempat tidur. Tidak heran dia mengatakan dia terluka. Dia mengernyitkan wajahnya yang cantik, mengambil napas dengan susah payah, dan menggosok pinggangnya dengan hati-hati. Tidak hanya tubuhnya ditekan di atas botol, tetapi pria itu juga menindihnya. Bagaimana mungkin tidak sakit? Grey Wolf dan Shadow 1, yang berjaga di luar halaman, mendengarkan dengan penasaran dengan telinga mereka condong ke arah kamar. Karena mereka jauh dan pintu ke ruangan itu tertutup, mereka tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, pada saat ini, mereka mendengar desahan dan tangisan sakit Feng Jiu. Mereka tidak bisa tidak saling menatap. Katakan, menurutmu Tuan dan Dokter Hantu sedang melakukan apa di dalam dengan pintu tertutup? Mata Grey Wolf berkilauan penuh kegembiraan. Meskipun dia meminta pendapat Shadow 1, ekspresi gembiranya menunjukkan segalanya yang dia pikirkan saat itu. Pada saat itu, bahkan Shadow 1 memutar matanya secara halus. Dia mengenakan ekspresi aneh saat melihat pintu yang tertutup, berpikir diam-diam. Bahkan jika Tuan merindukan Dokter Hantu, dia seharusnya tidak melakukan hal yang tidak pantas di siang hari kan. Meskipun sudah mengharapkan hal ini terjadi, dia batuk dengan lembut dan berkata dengan serius, jangan melamun. Apa yang bisa dua orang lakukan di siang hari? Grey Wolf memberinya pandangan merendahkan. Kamu tidak punya ide, bagaimana kamu tahu kalau aku melamun? Setelah selesai berbicara, wajahnya menunjukkan senyum bersemangat. Aku benar-benar ingin Tuan dan Dokter Hantu melakukan sesuatu di dalam ruangan. Tapi kau benar, Tuan tidak boleh begitu kurang disiplin sehingga dia melakukannya di siang hari. Namun, setelah itu, mereka mendengar cacian marah Dokter Hantu dan suara bersemangat Tuan mereka dari dalam ruangan. Ekspresi kedua pria itu menjadi aneh. Apa yang kamu lakukan? Jika kau tidak melepasnya sendiri, Tuan ini akan melakukannya untukmu. Bangsat, jangan robek pakaianku. Bagaimana aku bisa melihat kalau aku tidak merobeknya? Pergilah. Jangan bergerak. Pinggangku. Aduh, sakit, tolong sedikit lebih lembut. Rileks sedikit dan nanti tidak akan sakit lagi. Mendengar ini, kedua orang yang berjaga di luar halaman terkejut. Mereka menatap ke arah kamar yang tertutup dengan ekspresi terkejut dan senang. Apakah Tuan menerkam Dokter Hantu? Dan dia melakukan ini di siang hari. Dia terlalu garang. Namun, di dalam ruangan, suasana berbeda. Feng Jiu terbaring di tempat tidur. Pakaian merahnya robek oleh Tuan Neraka di pinggang, menampakkan selembar kulit putih bersih. Namun saat ini ada memar di kulit itu. Tuan Neraka mengoleskan obat pada memar hitam dan biru itu,
lalu dengan lembut menggosoknya agar bekuan darah bisa dihilangkan. Setiap kali dia menggosok memar itu, Feng Jiu akan mengeluarkan suara desisan. Sudah jelas bahwa dia tidak menggunakan banyak tenaga. Namun, dia masih melihat lapisan keringat menetes dari dahinya dan wajah kecilnya menjadi berkerut seperti bola. Dia tidak bisa tidak merasa hatinya sakit. Gosokan yang semula lembut berubah menjadi sentuhan lembut. Tidak ada rasa sakit, tetapi sentuhan lembut itu membuat bulu kuduk Feng Jiu merinding. Sudahlah, sudahlah, berhenti menggosokku. Mendengarkan nada itu yang penuh dengan jijik, wajah Tuan Neraka menjadi muram. Namun, ketika dia mengingat bahwa dia yang membuat pinggangnya menjadi memar meninggalkan bekas lebam, dia tidak bisa marah. Kemudian dia diingatkan akan tindakannya yang impulsif sebelumnya dan telinganya tidak bisa tidak merah. Sekarang bahwa kemarahannya sudah hilang, ada sisa kegelisahan. Tapi dia adalah pria yang bangga yang tidak akan membiarkan dia melihat itu. Jadi, dengan wajah tenang dan bibir yang terkatup rapat, dia mundur dengan dingin. Dia berdiri di samping tempat tidur dan memperhatikan wanita yang terbaring tengkurap. Matanya jatuh pada pakaian yang robek dan matanya sedikit berputar. Dengan batuk lembut, dia bertanya, "Di mana pakaianmu? Tuan ini akan membantumu menggantinya." Feng Jiu menatapnya dengan marah dan mengatakan dengan tidak senang, "Pergi dan panggil Leng Suang untukku. Mintalah seseorang menyiapkan air untukku mandi." Tuan Neraka menatapnya dan melihat bibirnya yang merah dan bengkak. Wajahnya masih merah dan dia merasa tidak enak. Dia dengan cepat berhenti menatapnya dan menjawab dengan tenang, kamu harus berbaring. Tuan ini akan memanggilnya untukmu." Dia melangkah keluar setelah mengucapkan kata-kata itu. Karena Feng Jiu terus menatapnya, ketidaknyamanan dan telinganya yang memerah terlihat jelas. Dia terkejut. Dia menunggu sampai dia meninggalkan ruangan dan menutup pintu untuk mengumpatinya. "Kamu hanya berpura-pura." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a